Shalom, selamat pagi Sobat Muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Dewan Gerakan Pemuda GPIB SBP OTW. Bersama dengan saya, Vikaris Arviando Rivaldo Aprilio Mekel dari GPIB Jemaat Pancoran Ramat Depok, Mupel, Jabar 2. Sobat muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan membaca Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Silakan rekan-rekan mempause video ini sejenak dan kita sama-sama mempersiapkan pembacaan kita. Jika sudah, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kita tentangkan hati kita satu dalam doa. Terpujilah namamu, ya Allah yang kekal abadi, ini kami anak-anakmu menghadap kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan untuk memahami setiap firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan tidak berlalu begitu saja, tapi menetap di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dengan baik. Berkatilah renungan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sobat pemuda, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika kita sudah menyiapkan pembacaan Alkitab kita akan membaca dari Kejadian pasal 8, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan bersabda demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Baterah, engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi, suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari Baterah itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam kasih-Nya. Haleluya. Sobat muda pasti tidak asing dengan istilah factory data reset atau kembali ke pengaturan pabrik. Kembali ke pengaturan pabrik adalah hal yang biasanya dihindari para pengguna gawai. Hal ini sangat dihindari karena pengguna akan kehilangan data dan harus memulai kembali dalam mengurus pengaturan-pengaturan yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, pengguna gawai harus mengulang untuk melengkapi kebutuhannya di gawai yang ia gunakan. Hal ini sangat merepotkan. Namun secara bersamaan itu diperlukan ketika masalah di gawai sudah terlalu besar hingga sulit untuk ditangani. Hal ini menjadi gambaran ketika Allah melihat bahwa manusia telah banyak melakukan kejahatan dan sudah tidak lagi mendengarkan Allah. Pada akhirnya Allah memilih cara memulai semuanya lagi dengan memilih keluarga Nuh yang taat dan setia kepadanya. Dan meminta Nuh untuk membawa binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Di sini Allah menginginkan manusia yang hidup di dunia adalah manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah membaharui semuanya itu agar kehidupan di dunia terus bertumbuh dan berkembang maju dan kehidupan yang Allah berikan kepada berbagai makhluk bisa tetap terjaga. Sobat muda, pembaruan yang Allah lakukan bukan karena Allah membenci ciptaannya, tetapi karena Allah menginginkan karyanya yang telah Ia ciptakan dengan baik agar tetap menjadi baik. Hal yang Allah tidak sukai adalah kejahatan karena keegoisan manusia. Buktinya, Allah tetap mempertahankan yang baik dan mau hal yang baik itu terus berkembang. Memang Nuh mengalami pergumulan di dalam pembaruan Allah. Tetapi di ending ceritanya, Nuh kemudian bersuka cita
atas hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada kehidupannya itu. Untuk itu, jangan menyerah ketika saya, bahkan sobat muda, berada dalam pergumulan yang begitu kompleks dan merasa jalan hidup kita itu terasa seperti mundur. Mungkin saja itu terjadi karena itu adalah cara Allah untuk memperbarui kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam kisah Nuh dan Batrah, Allah itu memutuskan untuk mereset dunia yang telah dipenuhi dengan kejahatan, dengan menyisakan hanya keluarga Nuh yang saleh dan beberapa pasang makhluk hidup untuk memulai kehidupan baru. Peristiwa ini adalah contoh kuat dan bagaimana Allah memberikan kesempatan untuk pembaharuan dan pemulihan. Bagi pemuda, kisah Nuh ini mengajarkan pentingnya hidup yang saleh dan taat kepada Allah. Artinya untuk menuju ke tahap itu, para pemuda harus siap untuk terbuka menerima pembaruan dari Allah. Bahkan ketika dunia ini di sekitar kita dipenuhi dengan kejahatan, kita harus siap untuk terbuka menerima pembaruan dari Allah. Terbuka itu untuk pembaruan berarti siap untuk meninggalkan kebiasaan dan pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita harus bersedia untuk memulai yang baru sesuai dengan petunjuknya. Seperti Nuh yang membangun Batrah atas perintah Allah meskipun dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya atau orang-orang sezamannya, pemuda juga harus berani untuk berbeda dan mematuhi setiap kehendak Allah meskipun itu berarti berdiri sendiri dalam kebenaran. Ingatlah bahwa pemuda juga diajak untuk memandang setiap kesempatan sebagai bentuk peluang pembaruan diri mereka masing-masing. Ketika keluar dari Batrah masing-masing, baik itu situasi lama, kebiasaan buruk, atau situasi yang korup, buanglah semuanya itu. Pemuda harus siap untuk memulai kehidupan baru yang mencerminkan karakter Allah. Dan hal ini melibatkan yang namanya komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Dengan semangat yang terbuka dan pembaharuan, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi dunia ini. Mempromosikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih yang berasal dari Allah saja. Seperti Nuh yang mempersembahkan korban syukur setelah keluar dari Batrah, maka pemuda juga harus selalu bersyukur dan memuliakan Allah dalam setiap langkah pembaharuan yang berani masing-masing kita ambil. Sobat pemuda yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri renungan kita saat ini. Untuk itu, mari kita mengakhirinya di dalam doa kepada Allah kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Bahkan saat ini Engkau boleh menemani kami ya Tuhan dalam renungan kami saat ini. Sehingga kami boleh menyelesaikan renungan kami dan kami belajar ya Tuhan untuk siap menjadi agen perubahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kehidupan kami tidak sempurna. Kami masih banyak kekurangan ya Bapa. Tapi kami yakin Engkau yang menyempurnakan kami, Engkau yang menyiapkan kami dan memperlengkapi kami. Sehingga kami boleh menjadi agen perubahan yang berdampak baik bagi kehidupan kami, bagi lingkungan sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan agar berani untuk berubah menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Setelah ini kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing ya Tuhan, baik dalam kegiatan kami, pekerjaan kami, maupun pelayanan kami. Kami serahkan kehidupan kami semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan tetap berkenan di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan taat hanya kepada-Mu. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Sobat muda semua, demikian SBP OTW kita kali ini. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan dalam menjalani setiap kegiatan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam SBP OTW di selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!